Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang beranggotakan yang pertama ada Kak Umi Hanafiah, selanjutnya ada Siva Nurul Fajrin, dan saya sendiri Robin Hernandez. Yang dimana dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai liabilitas jangka panjang, yaitu obligasi dan wesel bayar. Langsung saja ke materi yang pertama, yang dimana akan dijelaskan oleh Kak Umi. Pada Kak Umi, disilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang pendanaan untuk perusahaan. Sumber pendanaan untuk perusahaan itu ada 3. Yang pertama, utang jangka pendek meliputi pembelian barang atau jasa secara kredit. Yang kedua, utang jangka panjang meliputi menerbitkan obligasi dan wesel bayar. Dan yang terakhir itu ekuitas dengan menerbitkan saham biasa atau saham preferen. Next. Selanjutnya, obligasi sendiri merupakan surat utang yang dikenakan bunga, seperti surat utang lainnya, seperti saham dan lain-lain. Obligasi mengharuskan pembayar membayar bunga yang dilakukan secara berkala dengan nilai nominal yang harus dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan menerbitkan utang ialah pengaruh dari berbagai alternatif pendanaan yang nantinya akan menghasilkan laba untuk perusahaan. Laba perusahaan itu sendiri dapat dirumuskan dengan laba neto dibagi dividen preferen dibagi jumlah saham beredar. Next. Sifat dasar utang obligasi. Yang pertama adalah ada karakteristik dan terminologi obligasi. Menerbitkan obligasi itu biasanya terdiri di atas sejumlah obligasi individual. Biasanya nilai nominal dari masing-masing obligasi disebut pokok atau jumlah yang harus dilunasi pada tanggal jatuh tempo obligasi. Bunga obligasi biasanya dibayarkan setiap tahun, semester atau kuartal. Namun kebanyakan dibayarkan setiap semester atau 6 bulan sekali. Selanjutnya, kontrak obligasi merupakan kontrak antara perusahaan yang menerbitkan obligasi dengan pemegang obligasi. Umumnya obligasi terdiri dari 2 jenis, yang pertama obligasi berjangka, yang kedua obligasi berseri. Kemudian ada struktur obligasi yang lebih kompleks. Yang pertama adalah obligasi convertible, yang kedua obligasi yang dapat ditebus. Selanjutnya hasil dari penerbitan obligasi itu tergantung pada yang pertama nilai nominal obligasi yang merupakan nilai yang akan jatuh tempo atau nilai yang harus dibayarkan pada saatnya yang telah ditentukan. Yang kedua, suku bunga obligasi. Yang ketiga, suku bunga pasar untuk obligasi yang lain. Next. Akuntansi untuk obligasi. Akuntansi untuk obligasi sendiri diterbitkan pada nilai nominalnya, diskon atau premium. Ketika nilai obligasi diterbitkan kurang atau lebih dari nilai nominalnya, maka diskon atau premium itu harus diamortisasi. Obligasi yang diterbitkan pada nilai nominal. Bisa kita lihat di contoh slide tersebut. Contohnya, jika suku bunga pasar sama dengan suku bunga, obligasi akan terjual pada nilai nominalnya atau pada harga 100 juta. Diasumsikan pada tanggal 1 Januari 2015, PT Gemilang menerbitkan obligasi. Maka nilai nominalnya 100 juta, suku bunga kontraknya itu 12%, bunga yang dibayarkan per semester atau pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember, jangka waktu obligasinya 5 tahun, suku bunganya 12%. Dari asumsi tersebut, maka kita mendapatkan jurnal. Jurnal yang pertama itu ada kas pada utang obligasi senilai 100 juta, di mana menerbitkan obligasi ini untuk jurnal pertama pada saat perusahaan menerbitkan obligasi. Untuk jurnal kedua, pada saat pembayaran bunga pertama atau pembayaran bunga per Juni atau per semester, maka
Kemudian untuk jurnal terakhir pada saat jatuh tempo itu bisa ditulis dengan utang obligasi pada kas senilai 100 juta. Jurnal ini ditulis dengan membayar pokok obligasi pada saat jatuh tempo. Next. Selanjutnya, ayat jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi. Yang pertama ada kas, utang obligasi pada diskon utang obligasi pada utang obligasi. Next. Kemudian, seperti yang setelah saya jelaskan tadi, apabila harganya itu di bawah nilai nominal, maka obligasi itu harus diamortisasi. Jadi di sini amortisasi diskon obligasi. Setiap periode, bagian dari diskon obligasi harus dikurangi atau ditambahkan pada beban bunga untuk menunjukkan berlakunya waktu. Proses ini disebut amortisasi. Dapat kita lihat ya, jurnalnya bisa berbentuk bunga obligasi pada diskon utang obligasi. Kita bisa lihat contohnya. Diasumsikan pada tanggal 1 Januari 2015, PT Gesit menerbitkan obligasi sebagai berikut. Nilai nominalnya 100 juta, suku bunganya 12%, bunga dibayarkan per semester ya, pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember, jangka waktu obligasi 5 tahun, dan suku bunga pasar 13%. Next. Nah, di ayat jurnal sebelumnya, itu kan dibuat per tahun. Nah, untuk dibuat per semester, maka pencatatannya bisa dicatat dengan bunga obligasi, beban bunga di debit, kemudian untuk di kreditnya, diskon utang obligasi, dan kas. Selanjutnya, menghitung amortisasi diskon dibagi menjadi dua cara. Yang pertama, metode garis lurus, yang kedua, metode utang efisien atau metode suku bunga. Nah, ini untuk contoh untuk metode garis lurus. Contohnya itu amortisasi diskon pada PT Gesit distribusi sebesar 3.594.000 dihitung sebagai berikut. Untuk diskon utangnya 3.394.000, umur obligasinya 5 tahun, amortisasi per semesternya itu 3.594.000 dibagi 10 periode. Maka didapatkan hasil untuk jurnalnya, beban bunga di debit senilai 6.359.400, kemudian di kredit diskon utang obligasi senilai 6 juta, dan kas senilai 359.400. Selanjutnya, obligasi yang diterbitkan pada harga premium. Jika suku bunga pasar lebih rendah dari suku bunga kontrak, maka obligasi akan terjual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai nominalnya. Contoh ya, diasumsikan pada tanggal 1 Januari 2015, PT Jaya Transportasi menerbitkan obligasi sebagai berikut. Nilai nominal 100 juta, suku bunga kontrak 12%, bunga dibayarkan per semester, pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember, jangka waktu 5 tahun, suku bunga pasar 11%. Dari contoh tersebut, maka kita dapatkan jurnal kas di debit senilai 103.769.000, kemudian untuk akun kreditnya, utang obligasi senilai 100 juta, dan premium utang obligasi senilai 3.769.000. Selanjutnya untuk amortisasi premium obligasi. Sama halnya dengan diskon obligasi, premium obligasi juga perlu diamortisasi sepanjang umur obligasi. Amortisasi premium obligasi akan menurunkan suku bunga kontrak obligasi terhadap suku bunga pasar. Maka kita dapat jurnalnya, beban bunga di debit, selanjutnya untuk akun kreditnya, premium utang obligasi, dan kas. Kita bisa lihat contoh untuk amortisasi premium. Sebelum contohnya itu, amortisasi premium pada contoh sebelumnya adalah 3 juta
769.000. Di contoh sebelumnya dihitung dengan metode garis lurus sebagai berikut. Premium obligasi utang obligasi itu 3.769.000 dengan umur obligasi 5 tahun, amortisasi per semesternya 3.594.000 per 10 periode. Maka kita akan dapat jurnalnya untuk debit beban bunganya 5.623.000. Kemudian premium utang obligasinya 376.000, sedangkan untuk akun kreditnya kas sebesar 6 juta. Selanjutnya penebusan obligasi. Obligasi dapat ditebus kembali oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi pada periode waktu atau harga yang dinyatakan dalam kontrak obligasi. Biasanya harga penebusan akan lebih tinggi dari nilai nominal pada saat perusahaan menerbitkan obligasi tersebut. Laba atau rugi yang dapat direalisasikan dalam penerbitan obligasi sebagai berikut. Yang pertama, harga dicatat apabila harga dibayarkan untuk menebus obligasi lebih rendah dari nilai tercatat obligasi. Yang kedua, rugi dicatat apabila harga yang dibayarkan untuk menebus obligasi di atas nilai tercatat. Oke, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya. Ya, selanjutnya yang akan dibahas adalah wesel angsuran. Jadi perusahaan itu sering mendanai kegiatan operasinya dengan menerbitkan utang obligasi. Sebagai alternatif, perusahaan juga bisa menerbitkan wesel angsuran. Wesel angsuran atau installment note merupakan utang yang peminjam dana harus melakukan pembayaran dengan jumlah yang sama secara periodik sepanjang waktu wesel angsuran tersebut. Jadi tidak seperti obligasi, setiap pembayaran mencakup hal-hal di bawah ini. Yang pertama, pembayaran untuk sebagian dari jumlah dana yang dipinjam disebut pokok atau prinsipal. Yang kedua, pembayaran bunga atas jumlah yang beredar. Di akhir jangka waktu wesel angsuran, nilai pokok akan terbayar secara penuh. Wesel angsuran sering digunakan untuk pembelian aset tertentu seperti peralatan, dan seringkali aset yang dibeli itu menjadi jaminan atas wesel angsuran. Ketika wesel angsuran itu berjamin aset tetap, wesel angsuran ini dinamakan surat utang berjamin aset tetap atau mortgage note. Jika peminjam gagal untuk membayar surat utang berjamin aset tetap, pemberi dana berhak untuk mengambil alih aset yang dijaminkan dan menjual aset itu untuk melunasi utangnya. Surat utang berjamin aset tetap khususnya diterbitkan oleh bank untuk perseorangan. Next. Jadi ketika wesel angsuran ini diterbitkan, ayat jurnal dicatat dengan mendebit kas dan mengkredit wesel bayar. Sebagai contoh, diasumsikan PT Pertiwi Sentosa menerbitkan wesel angsuran di bawah ini untuk Bank Jaya Mandiri pada tanggal 1 Januari 2015. Dengan nilai pokok wesel angsurannya Rp24 juta, suku bunga 6% selama jangka waktu wesel angsuran 5 tahun, dengan pembayaran tahunan Rp5.698.000. Next. Jurnal untuk mencatat penerbitan wesel angsuran adalah sebagai berikut. Kas didebit sebesar 24 juta dan wesel bayar dikredit sebesar 24 juta dengan catatan menerbitkan wesel angsuran untuk kas. Next. Jadi wesel bayar sebelumnya kan mengharuskan PT Pertiwi Sentosa untuk membayar kembali nilai pokok dan bunga dalam pembayaran dengan jumlah yang sama sebesar Rp5.698.000. Mulai dari 31 Desember 2015 selama 5 tahun ke depan. Tidak seperti obligasi, setiap pembayaran mencakup komponen bunga dan pokok. Porsi bunga dari pembayaran wesel angsuran dihitung dengan mengalihkan suku bunga dengan nilai buku wesel angsuran di awal periode. Porsi pokok pembayaran merupakan selisih antara total pembayaran atau kas yang dikeluarkan dengan komponen bunga. Next. Berikut ini adalah tampilan untuk menunjukkan perhitungan pembayaran tahunan. Biasanya dibuat dalam 6 kolom. Kolom pertama untuk menunjukkan tahun yang berakhir. Lalu di kolom A untuk menunjukkan nilai buku
tanggal 1 Januari, di kolom B untuk pembayaran wesel angsuran atau kas yang dibayarkan, di kolom C untuk menulis beban bunga. Di contoh ini 6% dari nilai buku 1 Januari. Lalu di kolom D untuk menunjukkan penurunan wesel bayar, cara mencarinya adalah dengan mengurangi nominal yang ada di kolom B dengan yang ada di kolom C. Lalu di kolom E menunjukkan nilai buku tanggal 31 Desember. Untuk mencarinya bisa dengan mengurangi nominal yang ada di kolom A dengan yang ada di kolom D. Next. Nah, ayat jurnal untuk mencatat pembayaran pertama, contohnya pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut. Beban bunga di debit sebesar 1.440.000 dan wesel bayar juga di debit sebesar 4.258.000. Kas di kredit sebesar 5.698.000 dengan catatan membayar pokok dan bunga atas wesel angsuran. Nominal-nominal ini, beban bunga, wesel bayar, dan kas ini bisa dilihat di tabel sebelumnya, yaitu tabel amortisasi wesel angsuran. Begitu juga dengan pembayaran kedua dan next. Dan pembayaran terakhir pada tanggal 31 Desember 2019 itu penulisan akunnya itu sama, beban bunga dan wesel bayar di debit dan kas di kredit, hanya nominalnya saja yang beda dan nominalnya bisa dicek di amortisasi wesel angsuran. Lalu setelah pembayaran terakhir, nilai buku wesel angsuran akan menjadi 0, menunjukkan bahwa wesel angsuran telah dibayar secara penuh. Aset yang dijaminkan untuk wesel angsuran juga akan dibebaskan oleh bank. Next. Laporan liabilitas jangka panjang. Jadi, utang obligasi dan wesel bayar ini dilaporkan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Bagian dari obligasi atau wesel bayar yang jatuh tempo dalam 1 tahun dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek, dan sisanya akan dilaporkan sebagai liabilitas jangka panjang. Premium yang belum diamortisasi dilaporkan sebagai tambahan atas nilai nominal obligasi, dan diskon yang belum diamortisasi dilaporkan sebagai pengurangan atas nilai nominal obligasi. Penjelasan mengenai obligasi dan wesel bayar juga harus dilaporkan di laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Next. Ini adalah contoh laporan posisi keuangan dan posisi laporan obligasi dan wesel bayar. Bisa dilihat bahwa wesel bayar yang porsi lancar berada di liabilitas jangka pendek. Di laporan ini jumlahnya 200 juta. Lalu sisa dari wesel bayar bisa ditulis di liabilitas jangka panjang sebesar 1.884 juta. Selain itu juga diskon yang belum diamortisasi juga digunakan sebagai pengurangan utang obligasi, ditulis di liabilitas jangka panjang. Next. Analisis dan interpretasi keuangan, rasio laba sebelum pajak terhadap beban bunga. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, aset perusahaan itu tunduk pada 1, klaim dari kreditor, dan 2, hak pemilik. Sebagai kreditor, pemegang obligasi sangat memerhatikan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga secara periodik dan membayar kembali nilai pokok obligasi pada saat jatuh tempo. Analisis menilai risiko yang pemegang saham tidak akan menerima pembayaran bunga dengan menghitung rasio laba pajak terhadap beban bunga selama tahun berjalan sebagai berikut. Cara menghitungnya adalah dengan menambahkan laba sebelum pajak penghasilan ditambah dengan beban bunga dibagi dengan beban bunga. Next. Rasio ini menghitung jumlah pembayaran bunga yang bisa dibayarkan dari penghasilan periode berjalan. Juga mengukur kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran bunga. Oleh karena pembayaran bunga ini mengurangi beban pajak penghasilan, rasio ini dihitung dengan menggunakan laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai contohnya, di perusahaan Indofood beban bunganya sebesar 1.574.152 juta rupiah dengan laba sebelum pajak penghasilan 4.989.254 juta. Cara menghitung rasionya, rasio laba sebelum pajaknya
itu dengan menambahkan 4.999 miliar sekian dengan beban bunga yang sebesar 1.574 miliar sekian dan dibagi dengan 1.574 miliar 152 juta. Hasilnya adalah 4,17. Begitu juga dengan perusahaan Garuda Indonesia dan Indosat. Next. Rasio laba sebelum pajak terhadap beban bunga Indofood sebesar 4,17, menunjukkan bahwa perusahaan Indofood menghasilkan pendapatan sebelum pajak penghasilan yang cukup untuk membayar bunga sebanyak 4,17 kali. Hal ini berarti pemegang utang memiliki perlindungan yang relatif rendah terhadap kemungkinan penurunan laba. Sama halnya dengan Garuda Indonesia yang menghasilkan pendapatan sebelum pajak penghasilan yang hanya cukup untuk membayar bunga sebanyak 1,2 kali. Sedikit penurunan dalam penghasilan Garuda Indonesia dapat membahayakan kemampuan pembayaran bunga. Sedangkan Indosat terletak di antara Indofood dan Garuda Indonesia dengan rasio sebesar 1,98. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Siva. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang dimana sub bahasanya tentang konsep nilai saat ini dan menghitung harga utang obligasi. Yang pertama, konsep nilai saat ini. Konsep nilai saat ini diterapkan berdasarkan nilai waktu dari uang. Konsep nilai waktu dari uang mengakui bahwa jumlah uang tunai yang diterima saat ini bernilai lebih dari jumlah uang tunai yang sama yang diterima di masa mendatang. Kita kasih pemisalan. Misalnya, manakah yang Anda pilih? Memiliki uang 1 juta hari ini atau 1 juta 1 tahun dari sekarang? Maksudnya 1 juta di tahun depan. Tentu yang lebih memilih untuk memiliki 1 juta hari ini, karena uang tersebut dapat diinvestasikan untuk menghasilkan bunga. Sebagai contoh, jika uang sebesar 1 juta dapat diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan 10% per tahun, maka uang 1 juta saat ini dapat diakumulasikan menjadi 1.100.000 dalam 1 tahun mendatang. Ini adalah tampilan dari nilai saat ini dan nilai di masa mendatang. Di mana nilai saat ini dari 1.100.000 yang akan diterima 1 tahun dari sekarang. Kemudian nilai masa depan dari 100.000 yang diterima 1 tahun yang lalu. Mohon maaf, maksudnya 1 juta. Jadi untuk hitung-hitungannya, saat ini kita memegang uang 1 juta. Dan kemudian dengan diasumsikan suku bunga sebesar 10% per tahun, maka uang 1 juta yang kita pegang saat ini dapat menjadi 1.100.000 dalam 1 tahun mendatang. Kemudian Anda dapat menentukan nilai saat ini dari nilai nominal obligasi yang akan diterima di masa mendatang dengan suatu kerangka waktu dan serangkaian pembagian. Lalu pada praktiknya adalah lebih mudah untuk menggunakan tabel saat ini. Tabel nilai saat ini dari RP1 dapat digunakan untuk menemukan faktor nilai saat ini dari 1 yang akan diterima setelah periode tertentu di masa mendatang. Nilai yang akan diterima kemudian dikalikan dengan faktor tersebut untuk menentukan nilai saat ini. Tampilan 8 menunjukkan nilai saat ini dari RP1 yang akan diterima dalam 2 tahun dengan suku bunga pasar sebesar 10% per tahun adalah sebesar 0,82645. Nilai yang akan diterima dalam 2 tahun sebesar 1 juta dikali dengan 0,82645, sehingga akan menghasilkan nilai sebesar 826.450. Nilai ini sama dengan hasil yang telah dihitung sebelumnya. Kemudian ini adalah tampilan dari nilai kini dari RP1 dengan bunga majemuk. Di tampilan ini terdapat periode, lalu kemudian besaran suku bunga, dan nominal-nominalnya. Kemudian nilai saat ini dari penerimaan periodik. Rangkaian penerimaan tunai dengan jumlah yang sama dalam rentang waktu yang tetap disebut anuitas, atau dalam bahasa Inggrisnya annuity.
Nilai saat ini dari anuitas atau present value of an annuity adalah penjumlahan nilai saat ini dari masing-masing penerimaan kas. Sebagai contoh, asumsikan akan diterima sebesar 1 juta per tahun selama 2 tahun, dan suku bunga pasar adalah sebesar 10%. Menggunakan tampilan 8 yang tadi dijelaskan RP1 tadi, nilai saat ini dari dua penerimaan sebesar 1 juta adalah 173.550 sebagaimana yang ditunjukkan pada tampilan sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan untuk nilai saat ini dari anuitas. Bisa dilihat di sini bahwa nilai saat ini dari pembayaran bunga sebesar 100.000 yang akan diterima setiap tahun selama 2 tahun yang didiskontokan pada tingkat bunga 10%. Lalu nilainya dibulatkan ke rupiah terdekat. Menghitung harga utang obligasi. Harga jual obligasi merupakan jumlah nilai saat ini dari ada dua hal. Yang pertama, nilai nominal obligasi pada tanggal jatuh tempo. Lalu yang kedua, bunga periodik atas obligasi yang dibayarkan. Suku bunga pasar digunakan untuk menghitung nilai saat ini, nilai nominal dan bunga periodik. Ini adalah contoh obligasi pada pemerintah Indonesia. Obligasi pemerintah Indonesia dengan jangka waktu 10 tahun atau Indonesian Government Bond 10 year menurun 0,09% atau menjadi 6,67 pada Jumat 3 November 2017 yang semula dari 6,76 pada sesi perdagangan sebelumnya. Secara historis, obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun mencapai nilai tertinggi, yaitu sebesar 20,76 di bulan Oktober 2008 dan tercatat turun sebesar 4,99 pada bulan Februari 2012. Imbal hasil obligasi pemerintah sering digunakan sebagai tolak ukur suku bunga pasar di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kami yang membahas tentang liabilitas jangka panjang, yaitu obligasi dan wesel bayar. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, atau mungkin ada tanggapan lain, bisa dicantumkan di kolom komentar yang tersedia nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.